Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini adalah salah satu bentuk penyelesaian pengganti tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen UKM yang diampu oleh Ibu Ayuandiani SEMM. Nah, sebelum kita beranjak pada materi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat pada profil saya, yaitu saya Nadia Ahmad dengan NIM C0122119, usia saya 22 tahun, status saya adalah sebagai mahasiswa program studi manajemen Universitas Sulawesi Barat. Dan untuk moto hidup dan sosial media saya bisa dilihat pada gambar di atas. Nah, teman-teman semua, adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada video kali ini mencakup 7 materi. Nah, pertemuan pertama yaitu memahami konsep peranan dan kinerja UKM di Indonesia. Pertemuan kedua dan ketiga yaitu menjelaskan kekuatan dan kelemahan UKM dan penelitian pelanggan. Pertemuan keempat itu menjelaskan tentang memahami tujuan pemasaran dan fokus dalam mencapai tujuan. Pertemuan kelima itu tentang memahami langkah-langkah dan perlunya perencanaan untuk pengembangan produk dan yang dihasilkan UKM. Pertemuan keenam itu membahas tentang memahami pentingnya penetapan harga terbaik untuk produk dan jasa yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah memahami pentingnya dan cara penetapan lokasi UKM yang tepat. Nah, langsung saja kita masuk pada materi pertemuan pertama, yaitu eksistensi UKM dalam pembangunan ekonomi. Nah, UKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan unit usaha yang dimiliki dan dikelola secara independen oleh individu atau kelompok kecil. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, klasifikasinya itu berdasarkan kekayaan bersih atau aset dan omset tahunan. Yang pertama yaitu usaha mikro. Nah, kekayaan bersihnya itu mencapai kurang lebih 50 juta dan omsetnya itu kurang lebih 300 juta per tahun. Dan untuk usaha kecil, kekayaan bersih itu kurang lebih 50 juta sampai 500 juta dan omsetnya itu 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Untuk usaha menengah, kekayaan bersihnya itu kurang lebih 500 juta sampai 10 miliar dan omsetnya itu sampai 2,5 sampai 50 miliar per tahun. Nah, selanjutnya yaitu peran strategis UKM. Yang pertama yaitu penyerap tenaga kerja terbesar. Nah, UKM ini memainkan peran vital dalam menciptakan lapangan kerja karena sifatnya yang padat karya. Dengan modal kecil, pelaku UKM dapat membuka usaha dan merekrut tenaga kerja termasuk mereka yang tidak terserap di sektor formal. Yang kedua yaitu pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Nah, keberadaan UKM di berbagai pelosok negeri membuatnya menjadi alat efektif dalam mendistribusikan pendapatan secara merata. Yang ketiga yaitu pengembangan wilayah dan daerah tertinggal. Nah, UKM ini seringkali memanfaatkan potensi lokal baik dari segi sumber daya alam maupun kultural. Dengan penguatan UKM di daerah terjadi pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini membantu mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dan yang keempat yaitu ketahanan ekonomi nasional. Nah, UKM ini memiliki daya tahan yang cukup tinggi terhadap krisis ekonomi dibandingkan usaha besar. Nah, saat krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19, banyak perusahaan besar kolaps, tetapi sebagian besar UKM justru mampu bertahan karena lebih fleksibel. Nah, faktor seperti skala kecil, adaptasi cepat, dan basis pelanggan lokal menjadi keunggulan mereka. Selanjutnya yaitu kinerja UKM di Indonesia. Yang pertama yaitu kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB. Nah, UKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menjadikannya sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. Yang kedua yaitu penyerapan tenaga kerja. Nah, UKM ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dengan menyerap tenaga kerja informal dan musiman. Yang ketiga yaitu kemampuan ekspor. Nah, UKM telah mulai menembus pasar internasional, khususnya untuk produk-produk kreatif seperti batik, kerajinan tangan, makanan khas daerah, dan fashion. Nah, selanjutnya yaitu tantangan UKM di Indonesia. Yang pertama yaitu akses permodalan. Nah, sebagian besar pelaku UKM tidak memiliki jaminan fisik yang dapat digunakan untuk mengakses pinjaman bank. Banyak juga yang belum memiliki catatan keuangan atau legalitas usaha sehingga sulit memenuhi syarat perbankan. Nah, tantangan yang kedua yaitu digitalisasi. Nah, di era revolusi industri 4.0, digitalisasi menjadi sangat penting, namun masih banyak UKM yang belum go digital. Nah, tantangan yang ketiga yaitu daya saing. Nah, banyak produk UKM kurang menarik dari sisi desain, kemasan, dan kualitas dibanding produk luar atau industri besar. Nah, selanjutnya kita beranjak pada materi pada pertemuan kedua dan tiga, yaitu menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan UKM dan penelitian pelanggan. Yang pertama yaitu kekuatan UKM. Yang pertama yaitu fleksibilitas tinggi dalam produksi dan distribusi. Nah, salah satu kekuatan utama UKM terletak pada fleksibilitasnya. UKM umumnya memiliki struktur organisasi yang sederhana dan proses pengambilan keputusan yang tidak berbelit. Nah, hal ini memungkinkan mereka untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan permintaan pasar dan situasi ekonomi. Nah, yang kedua yaitu dekat dengan pasar lokal dan memahami kebutuhan lokal. Nah, selain itu, UKM memiliki kedekatan yang tinggi dengan pasar lokal karena berada di tengah-tengah masyarakat. Pelaku UKM memahami dengan baik selera, budaya, dan kebutuhan konsumennya. Pengetahuan ini menjadi keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan besar yang biasanya beroperasi secara lebih luas dan berstandar. Yang ketiga, yaitu biaya operasional relatif rendah. Nah, dari sisi operasional, UKM juga dikenal efisien dalam biaya
Modal yang dibutuhkan relatif lebih kecil, biaya gaji karyawan tidak terlalu tinggi, dan seringkali memanfaatkan sumber daya lokal seperti bahan baku, tenaga kerja sekitar. Nah, efisiensi biaya ini memungkinkan UKM untuk tetap menjalankan usahanya meskipun dengan margin keuntungan yang tipis. Nah, adapun kelemahan UKM yang pertama yaitu modal terbatas. Nah, meskipun memiliki banyak kekuatan, UKM ini juga tidak terlepas dari berbagai kelemahan. Salah satunya yaitu keterbatasan modal. Dan banyak UKM yang tidak memiliki akses ke sumber pembiayaan formal seperti bank atau lembaga keuangan karena tidak memenuhi syarat administrasi seperti jaminan atau laporan keuangan yang rapi. Nah, akibatnya mereka kesulitan dalam memperluas usaha, menambah stok, dan membeli peralatan baru yang lebih efisien. Nah, kelemahan yang kedua itu sumber daya manusia yang kurang profesional. Nah, kelemahan lainnya terletak pada sumber daya manusia, karena sebagian besar pelaku UKM itu tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan bisnis yang memadai. Pengelola usaha seringkali dilakukan berdasarkan pengalaman atau naluri semata. Akibatnya, aspek penting seperti manajemen keuangan akan menjadi pelanggan untuk kurang maksimal. Nah, yang ketiga yaitu rentan terhadap perubahan pasar dan krisis ekonomi. Nah, selain itu, UKM cenderung lebih rentan terhadap perubahan pasar dan krisis ekonomi. Misalnya, saat terjadi pandemi atau krisis keuangan, banyak UKM yang tidak mampu bertahan karena tidak memiliki dana cadangan, tidak bisa berpindah ke sistem penjualan online, atau kehilangan pelanggan utama. Nah, materi selanjutnya yaitu penelitian pelanggan dan peluang pasar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi konsumen. Nah, untuk dapat bersaing dan bertahan di tengah persaingan yang ketat, UKM perlu memahami pasar dengan lebih baik melalui penelitian pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, mengamati perubahan perilaku pelanggan, serta memahami tren yang sedang berkembang. Nah, yang kedua yaitu menganalisis tren pasar. Nah, penelitian pelanggan juga membantu UKM dalam menganalisis tren pasar. Misalnya, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk yang sehat dan ramah lingkungan menjadi peluang bagi UKM makanan untuk mengembangkan produk tanpa pengawet atau berbahan organik. Nah, yang ketiga yaitu mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, lebih jauh penelitian pelanggan juga sangat penting untuk mengukur tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen. Nah, kepuasan pelanggan adalah indikator apakah produk atau layanan yang diberikan sudah sesuai harapan atau belum. Nah, selanjutnya yaitu positioning berorientasi nilai atau value based positioning. Yang pertama yaitu membedakan produk dengan menonjolkan nilai dan keunikan. Nah, positioning adalah cara UKM menempatkan merek atau produk mereka di benak pelanggan. Contohnya itu produk kerajinan tangan dari limbah yang mengedepankan nilai lingkungan dan sosial, nilai ramah lingkungan dan sosial. Yang kedua yaitu membangun citra positif di benak pelanggan. Nah, citra positif itu terbentuk dari kualitas produk yang konsisten, layanan pelanggan yang ramah, cerita atau nilai sosial di balik produk, misalnya memberdayakan ibu rumah tangga. Nah, selanjutnya kita beranjak pada pertemuan keempat, yaitu membahas tentang memahami tujuan pemasaran dan fokus dalam mencapai tujuan. Nah, selanjutnya materi pertama pada pertemuan keempat yaitu tujuan pemasaran UKM. Nah, tujuan pemasaran UKM yang pertama yaitu meningkatkan penjualan. Nah, tujuan utama dari kegiatan pemasaran adalah untuk meningkatkan volume penjualan produk atau jasa dengan strategi yang tepat seperti promosi yang menarik, harga yang kompetitif, dan distribusi yang efisien. Nah, yang kedua yaitu membangun brand awareness. Nah, UKM ini seringkali belum dikenal luas, terutama di tahap awal usaha. Oleh karena itu, pemasaran juga bertujuan untuk membangun kesadaran merek brand awareness di kalangan konsumen. Ketika merek mulai dikenal, konsumen akan lebih mudah mengingat dan mempercayai produk tersebut. Yang ketiga yaitu menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, tujuan penting lainnya adalah untuk menarik pelanggan baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama. Ya, nah yang keempat yaitu menciptakan citra positif. Nah, pemasaran juga memiliki fungsi untuk membangun citra atau reputasi yang positif di mata publik. Dengan citra yang baik, pelanggan akan lebih percaya dan bangga menggunakan produk UKM tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan pasar. Nah, selain mempertahankan pasar yang sudah ada, UKM juga perlu menambah segmen pasar baru, baik secara geografis maupun demografis. Strategi pemasaran yang terarah dapat membuka peluang ekspansi usaha. Dari selanjutnya yaitu fokus dalam mencapai tujuan pemasaran. Yang pertama yaitu menentukan target pasar yang jelas. Nah, UKM tidak bisa melayani semua segmen pasar sekaligus. Oleh karena itu penting untuk menentukan siapa target pelanggan utama berdasarkan usia, pendapatan, lokasi, gaya hidup, atau kebutuhan spesifik. Yang kedua yaitu menawarkan nilai tambah. Nah, UKM harus mampu menjawab pertanyaan apa yang membuat produk saya lebih bernilai daripada kompetitor. Nah, fokus pemasaran harus diarahkan pada nilai tambah seperti kualitas lebih baik, layanan personal, harga terjangkau, atau cerita sosial di balik produk kita. Nah, yang ketiga yaitu konsistensi dalam komunikasi pemasaran. Nah, segala bentuk promosi baik secara langsung maupun digital harus konsisten dalam menyampaikan pesan dan citra usaha. Yang keempat yaitu mengukur dan mengevaluasi kinerja pemasaran. Nah, UKM juga perlu fokus pada pengukuran hasil pemasaran, berapa banyak produk yang terjual setelah promosi, seberapa efektif iklan di media sosial. Nah, evaluasi ini membantu UKM untuk terus menyempurnakan strategi pemasaran berdasarkan data dan fakta. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi dan media digital. Nah, di era digital saat ini, fokus pemasaran juga harus diarahkan pada penggunaan media sosial seperti website, marketplace, dan alat digital lainnya. Nah, media digital ini memungkinkan UKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya relatif terjangkau.
Langsung saja kita beranjak pada pertemuan kelima. Nah, dalam dunia usaha, produk dan jasa adalah inti dari apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Bagi pelaku UKM, pengembangan produk dan jasa bukan hanya sekedar menciptakan barang yang bisa dijual, tetapi juga upaya strategis untuk menjawab kebutuhan pasar, meningkatkan daya saing, serta menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Nah, oleh karena itu, perencanaan dalam pengembangan produk dan jasa menjadi hal yang sangat penting agar usaha dapat bertahan, berkembang, dan bersaing secara berkelanjutan. Nah, materi yang pertama yaitu keunggulan produk dan jasa UKM. Nah, yang pertama yaitu inovasi dan kreativitas. Produk UKM seringkali lahir dari ide-ide kreatif yang unik, misalnya kerajinan tangan dari bahan daur ulang atau makanan khas daerah dengan sentuhan modern. Yang kedua yaitu kedekatan budaya lokal. Nah, banyak UKM mengangkat kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh produk industri besar. Dan yang ketiga yaitu pelayanan personal. Nah, karena skala usaha yang kecil, UKM bisa memberikan pelayanan yang lebih personal dan dekat dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu manfaat dari produk dan jasa UKM. Yang pertama yaitu manfaat praktis. Nah, produk membantu pelanggan menyelesaikan masalah sehari-hari seperti makanan siap saji, jasa laundry, atau layanan antar barang. Yang kedua itu manfaat emosional. Nah, manfaat emosional ini produk membuat pelanggan merasa bangga, nyaman, atau senang, misalnya produk handmade yang lebih terasa personal. Nah, manfaat yang ketiga itu manfaat sosial. Nah, pelanggan merasa ikut berkontribusi terhadap komunitas atau lingkungan, misalnya membeli produk dari UKM yang memberdayakan ibu rumah tangga atau penyandang disabilitas. Selanjutnya yaitu keistimewaan produk dan jasa UKM. Yang pertama yaitu cerita di balik produk atau storytelling. Nah, setiap produk UKM biasanya memiliki latar belakang cerita yang khas, baik mengenai proses pembuatannya, pelaku usahanya, inspirasi ide produk, hingga manfaat sosial dari pembelian produk tersebut. Cerita ini menciptakan koneksi emosional antara produk dan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu proses produksi tradisional atau manual. Nah, banyak produk UKM dibuat berdasarkan proses manual atau teknik tradisional yang menjadikan setiap produk unik karena tidak ada dua yang benar-benar sama. Yang selanjutnya yaitu keaslian dan otentisitas. Nah, UKM seringkali menawarkan produk yang otentik dan mencerminkan budaya lokal seperti makanan khas daerah, pakaian adat, atau produk herbal tradisional. Nah, yang selanjutnya yaitu jumlah produksi terbatas atau limited edition. Nah, banyak produk UKM tidak diproduksi dalam jumlah besar, baik karena keterbatasan kapasitas produksi maupun karena memang disengaja agar tetap eksklusif. Nah, selanjutnya yaitu produk dan jasa yang membantu atau merugikan UKM. Tidak semua produk atau jasa cocok untuk dipasarkan. Oleh karena itu, penting bagi UKM untuk mengevaluasi secara berkala apakah produk yang ditawarkan itu masih relevan dengan kebutuhan pasar, memberikan keuntungan secara finansial, meningkatkan reputasi usaha. Kita beranjak pada materi pada pertemuan ke-6. Nah, materi pertama yaitu harga sebagai faktor kunci dalam persaingan. Nah, harga juga membentuk persepsi pelanggan terhadap kualitas. Produk yang terlalu murah bisa dianggap berkualitas rendah, sementara produk dengan harga yang sedikit lebih tinggi dengan disertai nilai tambah bisa dianggap eksklusif atau premium. Contohnya yaitu sebuah UKM menjual kopi lokal dengan harga sedikit lebih tinggi tetapi dikemas menarik, diberi cerita asal-usul kopi dan dilengkapi layanan personal. Hasilnya konsumen bersedia membayar lebih karena merasa mendapatkan nilai lebih. Materi selanjutnya yaitu 4 metode pokok penetapan harga. Yang pertama yaitu cost based pricing atau penetapan harga yang berbasis biaya. Nah, metode ini menghitung harga berdasarkan biaya produksi ditambah dengan margin keuntungan. Nah, metode ini tuh sederhana dan cocok untuk UKM yang baru mulai. Namun, harus tetap memperhatikan harga pasar agar tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Yang kedua yaitu market based pricing atau harga berdasarkan pasar. Nah, dalam pendekatan ini harga ditetapkan berdasarkan harga yang berlaku di pasar untuk produk serupa. UKM melihat harga dari kompetitor lalu menyesuaikan harga agar kompetitif, bisa sama, lebih rendah, atau lebih tinggi jika ada keunggulan produk. Yang ketiga yaitu value based pricing atau harga berdasarkan nilai. Nah, harga ini ditentukan berdasarkan persepsi nilai produk di mata konsumen, bukan hanya berdasarkan biaya. Ya, dan yang keempat yaitu competitor based pricing atau harga berdasarkan pesaing. Nah, metode ini tuh mirip dengan market based pricing tetapi lebih fokus pada strategi penetapan harga kompetitor secara spesifik. Nah, UKM itu bisa menetapkan harga sesuai sama dengan pesaing, lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, materi selanjutnya yaitu strategi dan taktik penetapan harga. Nah, yang pertama yaitu penetration pricing. Nah, menetapkan harga awal rendah untuk menarik perhatian pasar dan mendapatkan pangsa pasar lebih cepat. Cocok untuk produk baru yang masuk pasar dengan banyak pesaing. Yang kedua yaitu skimming pricing. Nah, menetapkan harga tinggi di awal untuk produk unik atau inovatif lalu menurunkannya seiring waktu. Nah, langsung aja kita beranjak pada pertemuan ke-7 yaitu materinya tentang memahami pentingnya dan cara penetapan lokasi UKM yang tepat. Nah, yang pertama yaitu pengaruh lokasi terhadap usaha. Nah, lokasi bukan hanya sekedar tempat untuk membuka usaha, melainkan bagian dari strategi pemasaran dan pelayanan. Lokasi yang strategis akan memudahkan pelanggan menemukan dan mengakses usaha tersebut yang ada pada akhirnya berpengaruh langsung terhadap tingkat penjualan dan loyalitas pelanggan. Nah, dan yang terakhir yaitu evaluasi lokasi. Nah, sebelum menetapkan suatu tempat sebagai lokasi usaha, penting untuk melakukan evaluasi kelas terhadap lokasi tersebut. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan dan analisis sederhana seperti bahwa studi kecil dan lokasi, analisis suatu lokasi, perbandingan beberapa lokasi, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi meskipun dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan modal, SDM yang kurang profesional, serta kesulitan dalam adaptasi digital. Baiklah, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.